Kita lanjutkan nomor 21. Di sini ditanya pernyataan yang tepat mengenai keadaan setimbang adalah saat setimbang itu memang tidak terjadi perubahan mikroskopis ya. Jadi seolah-olah reaktannya udah nggak ada yang berubah lagi jadi produknya nggak bertambah lagi, reaktannya nggak berkurang lagi. Padahal sebenarnya di situ masih terjadi perubahan mikroskopis ya. Laju reaksi ke arah pembentukan dan penguraiannya, reaksi ke kanan dan ke kirinya terjadi dengan laju yang sama. Yang kedua, saat setimbang terjadi perubahan makroskopis. Nah, pernyataan ini tentu salah ya. Yang ketiga, katalis dapat menggeser kesetimbangan. Nah, ini enggak ya. Karena katalis itu dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Dia tidak akan menggeser kesetimbangan atau mengubah komposisi produk dan reaktan pada saat setimbang. Yang keempat, saat setimbang laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi baliknya. Nah, ini tepat. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah nomor 1 dan 4. Nomor 2, kita ditanya rumus untuk menghitung tetapan kesetimbangan dari reaksi, ionisasi atau pelarutan atau pengionan suatu basa. Nah, di sini basanya basa yang sukar larut, MgOH 2 kali. Jadi komponennya dia mula-mula bentuknya padatan ya. Kalau mau kita hitung tetapan kesetimbangannya berarti kita bandingkan aja konsentrasi produk. Di sini produknya ada Mg2+ dan ion OH-, koefisien ion OH-nya 2, jadi dikuadratkan di sini dibagi dengan konsentrasi reaktan. Cuman reaktannya ini di sini produk solid, jadi dia tidak diperhitungkan dalam perhitungan Kc atau dianggap konsentrasinya nggak berubah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Nomor 23, kita diberitahu tetapan kesetimbangan untuk suatu reaksi. Ini bukan A solid, itu maksudnya A2. Ini harusnya angka 2. Nilai Kc-nya 1/4. Nah, kita ditanya besarnya tetapan kesetimbangan reaksi untuk reaksi yang ada di bawahnya. Nah, reaksi ini koefisiennya seluruhnya setengah kali lipat koefisien reaksi yang diketahui. Nah, karena kita mengalihkan koefisiennya jadi setengah semuanya, berarti nilai Kc-nya itu menjadi dipangkatkan setengah. Atau akar jadinya ya, akar pangkat 2. Jadi jawabannya setengah. Nomor 24, di sini ada beberapa reaksi. Kita ditanya reaksi yang akan menghasilkan produk lebih banyak jika tekanannya dinaikkan. Berarti reaksi yang akan bergeser ke kanan kalau tekanannya dinaikkan. Yang tekanan dinaikkan itu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke jumlah koefisien lebih kecil. Jadi kita harus memilih reaksi yang koefisien pihak di kanan tanda setimbangnya itu lebih kecil. Kita hitung untuk reaksi pertama, jumlah koefisien di ruas kiri 2 ditambah 3, 5. Di sebelah kanannya 2 tambah 2 berarti 4. Lebih kecil yang di kanan. Berarti kalau tekanan dinaikkan, dia akan bergeser ke kanan. Produknya lebih banyak. Yang kedua, jumlah koefisien di kiri dan di kanan itu sama-sama 2. Jadi kanan kesetimbangan ini sama sekali tidak akan bergeser. Reaksi yang kedua, jumlah koefisien di kirinya 2, di kanannya 1, berarti lebih kecil yang di kanan. Nah, ini juga akan bergeser ke kanan kalau tekanan dinaikkan. Reaksi yang keempat, jumlah koefisien di sebelah kirinya 4 ditambah 3, 7. Di kanannya 2 ditambah 6, 8. Lebih besar yang sebelah kiri ya. Jadi kalau tekanan dinaikkan dia malah akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, jadi jawaban yang tepat yang menghasilkan produk lebih banyak jika tekanannya dinaikkan itu adalah reaksi yang ke-1 dan yang ketiga. Nomor 25. Kita punya suatu reaksi di sini. Kesetimbangan antara gas A dan gas B. Produknya di sini gas A2B2. Dalam ruang bervolume 2 liter dimasukkan masing-masing 4 mol gas A dan B. Jadi mula-mula A-nya itu ada 4 mol dalam 2 liter.
Kalau kita hitung konsentrasinya bisa juga nih langsung. Konsentrasi kan mol dibagi volume ya. Jadi 4/2 berarti 2 molar A-nya. B-nya juga sama karena disebutkan di situ masing-masing 2 mol. 4 mol dalam ruang 2 liter. Pada saat kesetimbangan terbentuk 1,5 mol gas A2B2. Jadi molaritasnya 1,5 dibagi 2 liter juga. Atau 0,75 molar. Jadi dari sini diketahui mula-mula kan produk belum ada, A2B2-nya bertambah sejumlah 0,75 molar. Berarti A dan B-nya itu berkurang masing-masing sebesar 1,5 molar. Karena koefisiennya 2 kali lipat. Jadi konsentrasi A yang tersisa adalah 0,5 molar, B juga sisanya 0,5 molar. Nah, kita ditanya berapa tetapan kesetimbangan atau KC dari reaksi ini. KC itu adalah perbandingan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dengan konsentrasi reaktan-reaktannya. Pada saat setimbang dipangkatkan koefisiennya juga. Konsentrasi A2B2-nya 0,75, saya masukkan 3/4 aja ya. Konsentrasi A2-nya setengah mol atau 0,5 molar. Molar ya, bukan mol. Gitu. Jadi nilai KC-nya 3/4 dibagi 1/4 kali 1/4 1/16. Nah ini jadi 16 dikali 3/4 dikali 1. Jadi jawabannya 12. Nomor 26, gas nitrosil klorida atau NOCl. Itu katanya dia adalah suatu oksidator, banyak digunakan dan dia bisa bereaksi dengan gas Cl2 menghasilkan 2 NOCl seperti ini. Jika pada suhu dan tekanan tertentu dimasukkan masing-masing 5 mol nitrogen monoksida dan gas klorin ke dalam ruangan. Ini saya salah nulis ya, nitrogen monoksida harusnya. Ke dalam ruangan bervolume 1 liter, maka diketahui terbentuk 4 mol gas nitrosil klorida. Jadi mula-mula kita punya 5 mol gas NO dan 5 mol gas Cl2. Ruangnya bervolume 1 liter. Jadi molaritasnya 5/1 ya, 5 molar. Setelah beberapa saat terbentuk 4 mol nitrosil klorida. Konsentrasinya berarti 4 mol dibagi 1 liter juga ya, karena terdapat di dalam satu wadah yang sama, volumenya sama. Jadi nitrosil klorida yang terbentuk dalam reaksi itu adalah bertambah sebanyak 4 molar. Berarti Cl2 dan NO berkurang sebanyak 2 molar ya, karena koefisiennya 1 kali lipat. Nah, kita ditanya berapa KC-nya. KC di sini berarti konsentrasi NOCl dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi NO dan Cl2 yang tersisa saat setimbang. Jadi 4 kuadrat dibagi 3 dikali 3. Jadi 16/9 jawabannya. Kok tidak ada ya jawabannya? Ini harusnya 16/9. Oke, 27. Salt cake atau natrium sulfat merupakan senyawa anorganik yang diproduksi hingga 6 juta ton per tahun. Kegunaan utamanya adalah untuk bahan dasar industri pewarna makanan, deterjen, dan kertas. Salah satu cara mensintesisnya adalah melalui proses Mannheim yang digambarkan melalui reaksi yang ada di sini. Reaksinya adalah reaksi eksoterm ke sebelah kanan. Delta H-nya negatif. Nah, gimana caranya kalau kita ingin memaksimalkan jumlah produk Na2SO4? Jadi kita ingin menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Hal-hal yang bisa dilakukannya gimana?
Nah, kalau kita menambahkan padatan NaCl, NaCl ini adalah komponen padat. Komponen padat tidak mempengaruhi kesetimbangan. Kalau kita tambahkan larutan H2SO4, H2SO4 ini dia adalah reaktan. Nah, penambahan reaktan akan menggeser kesetimbangan ke sebelah kanan. Jadi nanti produknya akan lebih banyak. Menaikkan suhu. Nah, kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke pihak endoterm. Pihak endoterm itu yang mana? Yang berkebalikan dengan pihak eksoterm. Jadi pihak kiri di sini yang endoterm. Nah, menaikkan suhu hanya akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Kalau ke kiri berarti produknya nggak akan bertambah. Yang keempat, menambahkan air. Nah, menambahkan air ini berarti menambahkan volume. Karena kesetimbangan kita di sini bentuknya komponen solid di dalam larutan ya, berarti di situ ada air. Nah, kalau kita menambahkan volume berarti kita menambahkan air ceritanya ke sini ya. Nah, kalau ditambahkan volume, kesetimbangan itu akan bergeser ke jumlah koefisien lebih besar. Jumlah koefisien di sebelah kiri di sini adalah 1 yang diperhitungkan yang aqueous aja. Di kanan jumlah koefisiennya adalah 2, lebih besar di kanan ya. Jadi kalau ditambahkan air atau ditambah volumenya, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Otomatis zat yang ada di kanan akan bertambah. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Nomor 28, senyawa besi 3 oksida digunakan sebagai pigmen hitam. High temperature shift catalyzed and sebagai contrast agent dalam scanning MRI. Senyawa ini dihasilkan pada reaksi yang ada di situ. Kesetimbangannya heterogen, reaksi ke kanannya reaksi eksoterm. Nah, kalau kita pengen dapat Fe3O4 dengan jumlah maksimal supaya kesetimbangannya bergeser semaksimal mungkin ke sebelah kanan, maka usaha yang bisa dilakukan adalah, nah, yang pertama menaikkan tekanan. Kalau kita naikkan tekanan, kesetimbangan itu akan bergeser ke jumlah koefisien kecil. Kita lihat aja nih jumlah koefisien di sebelah kiri 4, kita hanya perhitungkan komponen gas dan aqueous ya. Di sebelah kanan 4 juga. Nah, kalau gitu kita rubah tekanan pun koefisiennya kan sama nih sama kiri sama di kanan. Jadi kesetimbangan tidak akan bergeser. Kalau kita naikkan suhu, kesetimbangan akan bergeser ke pihak endoterm. Pihak endotermnya kiri nih di sini. Kalau geser ke kiri berarti nggak nambah Fe3O4-nya. Ini adanya di kanan. Berarti nggak bisa. Yang ketiga, menambahkan jumlah padatan besi. Padatan besi adalah komponen solid. Jadi kalau kita tambahkan pun dia tidak akan menggeser kesetimbangan. Yang keempat, memisahkan gas H2 yang udah terbentuk. Nah, kalau H2 yang udah terbentuknya dipisahin berarti kan ini sama aja dengan mengurangi konsentrasi H2. Nah, kalau kita mengurangi produk, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Menurut asas Le-Chatelier begitu ya. Kalau kita tambahkan reaktan bergeser ke arah produk. Kalau kita ngurangin reaktan juga sama, gesernya ke arah produk. Ngurangin produk akan bergeser ke arah produk juga. Kalau ngurangin reaktan ya geser ke reaktan ya ke kiri. Gitu. Nomor 29. Di sini ada suatu reaksi kesetimbangan antara gas X dan gas Y2. Membentuk gas XY2. Nilai Kc-nya 96. Nah, kita ditanya berapa nilai Kp-nya. Kita bisa langsung gunakan aja hubungan antara Kp dan Kc. Kp itu adalah Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, delta N-nya ini adalah selisih jumlah koefisien kanan dikurangi kiri. Yang di kanan 2 dikurangi yang di kiri. Yang di kiri 2 ditambah 2. Berarti delta N-nya min 2. Jadi Kp-nya itu adalah Kc. Kc-nya di sini 96. Dikali RT 0,08 R-nya. T-nya dalam Kelvin ini jadi 300 Kelvin ditambah 273 pangkat min 2. Jadi nilai Kp-nya itu adalah 96 per 24 kuadrat, tapi ada di bawah ya. Gitu. Jadi 96 dibagi 24 kali 24. Kita bagi 2 dulu jadi 48. Bagi 2 jadi 12. Ini dibagi 2 jadi 24. Oh, dibagi 24 aja langsung.
Jadi 2 dibagi 24, 1. Jadi jawabannya 2/12 atau 1/6. Nomor 30, diketahui reaksi penguraian asam asetat. Nah, asam asetat ini adalah asam lemah, dia terurai sebagian aja menjadi ion-ionnya. Nah, pengamatan dilakukan pada suhu yang berbeda. Suhu lebih rendah, 25 derajat Celcius, dan suhu yang lebih tinggi, 30 derajat Celcius. Kalau kita lihat nilai Kc-nya itu berkurang dengan penambahan suhu. Jadi, nilai Kc-nya tambah kecil kalau suhu dinaikkan. Sementara cara menghitung Kc untuk reaksi kesetimbangan ini adalah sebagai berikut nih persamaannya. Nah, berarti artinya kalau suhu dinaikkan, nilai pembilangnya itu akan mengecil. Atau kesetimbangan bergeser ke kiri kalau suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan itu akan bergeser ke pihak endotherm. Nah, berarti reaksi ke kiri itu adalah reaksi endotherm. Berarti reaksi ke kanannya adalah reaksi exotherm. Jadi pernyataan nomor 1, reaksi penguraiannya atau reaksi ke kanan adalah reaksi endotherm, salah, harusnya exotherm. Jika ke dalam sistem ditambahkan air, maka jumlah ion H+ akan bertambah. Kalau kita tambahkan air berarti kita memperbesar volume. Kalau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien lebih besar. Nah, jumlah koefisien di ruas kiri itu 1, jumlah koefisien di ruas kanan 1 ditambah 1 atau 2. Jadi dia akan bergeser ke kanan kalau volumenya ditambah. Otomatis benar ya, H+-nya nambah, kan H+ ada di kanan. Yang nomor 3, tidak seluruh asam asetat terurai menjadi ion-ionnya jika dilarutkan dalam air. Nah, ini betul, karena reaksi penguraian ini adalah reaksi kesetimbangan. Artinya, tidak seluruh CH3COOH terurai menjadi ion-ionnya. Masih akan ada yang tersisa. Jadi jawaban yang tepat nomor 2 dan 3 saja. Oke, nanti nomor selanjutnya saya lanjutkan di video berikutnya.